Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, NIM 203010202012, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, mata kuliah Menulis Kreatif Sastra. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang materi menulis kreatif cerpen. Langsung saja akan saya sampaikan sebagai berikut. Membaca cerpen atau membaca cerita pendek merupakan aktivitas komunikasi yang kompleks karena di dalamnya terdapat kegiatan menerjemahkan simbol atau mengetahui isi yang tersurat ataupun yang tersirat dalam cerpen yang ditulis oleh pengarang. Ada banyak pengertian cerpen yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Sumito Asayuti 2000-210 menyatakan bahwa cerpen menunjukkan kualitas yang bersifat kompresif atau pemadatan, concentration atau pemusatan, dan intensity atau pendalaman, yang semuanya berkaitan dengan panjang cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh panjang cerita. Sedangkan menurut Zulfanhur DKK 1994-262 merupakan suatu peristiwa atau kejadian apa saja yang menyangkut persoalan jiwa atau kehidupan manusia. Pendapat lain mengenai cerpen dikemukakan oleh Strong yang dikutip oleh Tarigan 1991-2-1176. Cerpen menimbulkan minat masyarakat yang cukup besar untuk membacanya. Hal itu disebabkan sifat cerpen yang singkat dan lengkap. Sastrawan sebagai pencipta sastra dapat menulis dan mengemukakan pikiran dan sikapnya terhadap sesuatu dengan cepat dan simpel. Adapun unsur-unsur itu adalah peristiwa cerita atau alur atau plot, tokoh cerita yaitu karakter, tema cerita, suasana cerita, mood dan atmosfer cerita, latar cerita atau setting, sudut pandang penceritaan atau point of view, dan gaya yaitu style. Unsur-unsur intrinsik yang tersebut sebagai berikut, yaitu ada tema cerita, alur cerita, penokohan, dan latar. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sudut pandang. Moral, gaya bahasa dan nada. Dan yang ke-8 unsur leksikal. B. Menulis cerpen. Menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain atau pembaca melalui media bahasa tulis untuk dipahami lebih tepat seperti yang dimaksud oleh penulis. Gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain atau pembaca oleh penulis melalui media bahasa tulis dapat berbentuk cerpen. Berdasarkan bentuknya, Weaver yang dikutip oleh Tarigan 1985-2-27 mempunyai klasifikasi tulisan menjadi 4 bentuk, diantaranya adalah mencakup urutan waktu, motif, konflik, dan titik pandang, dan pusat minat. Orang yang dalam dirinya telah memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal, maka dirinya umum akan dengan senang dan sukarela mengerjakan hal yang diminatinya tersebut, walaupun untuk itu dirinya harus melakukan sebuah pengorbanan baik secara materi maupun non-materi. C. Menumbuhkan minat menulis. Mengarang itu gampang, demikian jurnalis dan penulis fiksi Arswendo Atmowiloto 2004 berujar. Syaratnya pun gampang, punya kemauan besar agar punya kemauan menulis, yakni manfaat-manfaat menulis, yaitu menulislah maka kamu akan kaya. Kedua, dengan menulis akan panjang umur. Ketiga, dengan menulis telah turut mewarnai dunia. Dan yang keempat, menulis ladang tempat beramal soleh atau ibadah. Yang kelima, menulis meminjam ungkapan rendra memberi makna pada hidup yang fana. Keenam, menulis jembatan sukses di berbagai bidang. Berikut ada beberapa syarat-syarat menjadi modal penulis, yaitu yang pertama aktif, membaca, gaul. Dan modal penulis cerpen yaitu penguasaan bahasa, kaya kosakata, agar pengungkapan ekspresi dan efektif, latihan mengolah kepekaan terhadap kata, yaitu mencari sinonim atau antonim kata, mencari padanan kata, menghimpun kata-kata ekspresif, banyak membaca.
Cukup sekian materi tentang menulis kreatif cerpen yang dapat saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.